Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah sahabat Ashabul Hijrah rahimah wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla diberikan nikmat yang sangat tinggi, yaitu nikmat keamanan. Sehingga dengan nikmat keamanan ini kita bisa leluasa berbuat sekehendak kita, sesuka-suka kita, karena aman. Akan terserah kita mau berbuat apa. Tentunya kita gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Seperti pada malam hari ini kita sama-sama tafaqquh fiddin, sama-sama watawassaw bil haqqi. Saudara kita yang di Palestina, mereka sedang tidak mendapatkan nikmat aman, buru-buru untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama seperti ini, untuk mendapatkan ketenangan, biar tidak galau, berat, susah, untuk makan, minum susah, apalagi untuk thalabul ilmi, apalagi mengadakan halakoh ilmu, susah, berat. Karena sedang tidak mendapatkan nikmat keamanan. Oleh karena itu, kita yang diberi nikmat keamanan ini jangan sampai menyia-nyiakannya. Para jamaah Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab 26. Kita masuki bab 26 yang ada kitabnya, bisa dibuka untuk lebih bisa mengikuti kajian ini. Yang tidak ada kitabnya, alhamdulillah dibantu oleh Ustaz Muhammad Armoni, bisa melihat di slide. Judulnya Dukun, Tukang Ramal, dan Sejenisnya. Kalau dalam edisi Arabnya, Babu Maja Afil Kuhan wa Nahwihim. Dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Dimulai hadis Imam Muslim dalam sahihnya kita bacakan. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman." Oh, dibantu terjemahnya Ustaz Ahmad Ramdhani. Barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara, dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Barakallahu fiik. Man, barang siapa ata mendatangi arrafan. Arraf diterjemahkan di sini adalah tukang ramal. Arraf nanti kita akan jumpai penjelasannya di tafsiran oleh Imam Al-Baghawi, bahwasanya arraf yang berarti orang pinter, karena dari kata arrofa ya arifu arif, orang pinter. Arraf menunjukkan orang pinter yang nemen gitu ya. Tetapi di sini maknanya bukan demikian orang pinter dalam makna positif. Maknanya adalah orang yang mengklaim bahwa dirinya mengetahui
perkara-perkara yang gaib dengan menggunakan isyarat-isyarat, dengan menggunakan isyarat-isyarat, sehingga bisa diketahui barang curian, siapa yang mencuri, tempat barang hilang atau semacamnya. Itu namanya araf. Itu namanya araf. Loh, kok bisa dan benar? Ya jelaslah. Kerjasamanya dengan siapa? Kerjasamanya dengan setan. Maka kalau kita mendukung araf, berarti kita mendukung keberadaan dia yang bekerja sama dengan setan. Jadi isyarat-isyarat apa yang diambil oleh araf sehingga bisa mengetahui siapa yang mencuri, tempat hilangnya barang dan semacamnya, karena dia bekerja dengan setan. Makanya di dalam hadis ini Nabi bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf paranormal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Tidak diterima 40 hari. Kenapa? Karena meskipun sekedar bertanya, yang ditanya itu keberadaannya kerjasama dengan setan. Maka meskipun bertanya, di situ berarti orang yang datang dan bertanya tersebut membenarkannya atau mempercayainya, sehingga berarti mendukung kerjasamanya araf tersebut dengan setan. Maka jangan sekali-kali datang untuk bertanya. Nah, di sini disebutkan datang bertanyanya, datang bertanya lalu percaya. Dihukum apa? Dihukum sholat selama 40 hari tidak diterima. Sholat selama 40 hari tidak diterima. Nah, apa yang dimaksud tidak diterima? Apakah sholatnya sah? Apakah sholatnya sah sehingga gugur kewajiban, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya? Karena pengertian sah kan kalau terpenuhi syarat dan rukun berarti sah. Nah, apa yang dimaksud di sini sholatnya sah sehingga dia gugur kewajiban, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya? Ataukah maknanya eh, tidak sah sehingga tidak mungkin diterima? Tidak sah sehingga tidak mungkin diterima. Maka Allah alam, ya jelas ini menunjukkan hukuman atau ancaman yang berat. Sholatnya 40 hari tidak diterima. Sholatnya 40 hari tidak diterima. Ulangi lagi, tadi maksudnya apa? Apakah tidak diterima berarti juga tidak sah sehingga sekedar gugur kewajiban saja, atau tidak diterima maksudnya tidak sah sehingga 40 hari tersebut dihukumi dia tidak sholat. Allah alam. Yang jelas sekali lagi ini perkara yang sangat berat sekali. Nah, sekarang kita bahas para jamaah ashabul hijrah. Apakah mutlak asal datang kepada Araf lalu bertanya, kemudian dinyatakan sholatnya tidak diterima 40 hari itu? Apakah mutlak? Apakah mutlak asal datang bertanya, kemudian sholatnya tidak diterima 40 hari? Apakah mutlak? Ada rinciannya. Ada rincian. Yang pertama, dia sekedar tanya saja. Jadi nggak lebih dari itu, sekedar tanya, datang dan bertanya, Bang, barang saya hilang, di mana ya hilangnya? Bang, siapa yang mengambil ya? Sekedar bertanya saja, tidak lebih dari itu.
sekedar bertanya saja, tidak lebih dari itu, maka dia telah berbuat perkara yang haram. Telah berbuat perkara yang haram artinya apa? Ya berdosa. Kenapa? Karena di dalam hadis ini adanya penetapan hukuman bagi orang yang datang dan bertanya. Nah, yang namanya ditetapkan hukuman sudah barang tentu menunjukkan haram. Karena ditetapkan hukuman tidak diterima sholatnya 40 hari. Maka sekedar bertanya itu haram. Padahal tidak lebih dari itu. Sekedar bertanya. Sekali lagi, ini perkara haram. Orangnya berbuat dosa. Yang kedua, yang kedua, datang kepada Araf, kemudian bertanya, dan percaya, serta dipegang baik-baik apa yang merupakan jawabannya Araf. Araf menjawab begini, begini, begini. Dan orang yang datang ini benar-benar percaya dan dijadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai pedoman. Nah, kalau ini kafir. Kalau ini kafir. Karena mempercayainya berarti dia mendustakan Al-Quran. Bagaimana ya? Kok bisa dipahami begitu? Mempercayainya berarti mendustakan Al-Quran. Jelas. Karena Al-Quran kan di sana disebutkan Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik yang di langit dan yang di bumi kecuali Allah. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau orang datang kepada Araf bertanya lalu percaya dan dipegang teguh-teguh pertanyaannya itu, maka dia hukumnya kafir alias batal Islamnya. Yang ketiga, ada orang datang kepada Araf bertanya tetapi tujuannya untuk mengujinya. Jadi tujuannya untuk mengujinya. Ini kok orang mengklaim mengetahui perkara gaib dengan melihat suatu isyarat-isyarat tertentu. Benar apa enggak sih? Yuk kita datang, kita tanya, maksudnya kita uji untuk menunjukkan bahwasanya dia itu pembohong, untuk didapatkan kesimpulan bahwasanya dia itu sebenarnya dusta. Maka seseorang datang dengan kawannya atau sendirian, lalu bertanya tujuannya menguji, maka semacam ini tidak mengapa, semacam ini tidak mengapa, tujuannya menguji. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan yang demikian. Pada zaman Nabi ada seorang dukun namanya Ibnu Soyyan. Dia dukun namanya Ibnu Soyyan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu pada dirinya. Nabi menyembunyikan sesuatu pada dirinya. Kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Soyyan, "Mada khaba'tu laka?" Hei Ibnu Soyyan, aku menyembunyikan sesuatu. Ayo coba tebak. Yang aku sembunyikan itu apa? Aku bergumam, kata Nabi. Aku bergumam, aku terbersit sesuatu di dalam hatiku. Kira-kira yang bergumam di dalam hatiku, yang terbersit di dalam hatiku, itu apa, wahai Ibnu Soyyan? Nabi, Nabi bertanya, Mada khaba'tu laka? Apa yang aku sembunyikan untukmu? Apa yang aku sembunyikan untukmu? Kemudian Ibnu Sayyid mengatakan, aduh, aduh. Begitu dia menjawab aduh, Nabi kemudian bersabda, ihsa, fala ta'du qadroka. Celaka kamu. Kamu memang tidak mungkin bisa melampaui batasmu. Kamu nggak mungkin bisa. Kamu nggak mungkin bisa melampaui batasmu.
Artinya kamu hanya tahu sebatas yang memang dikasih tahu oleh setan, oleh jin kamu. Ketika jin kamu tidak tahu, ya kamu nggak bisa menjawab karena berarti dia belum memberitahu kamu. Jadi Nabi menguji Ibnu Sayyad. Maka ini jenis yang ketiga. Bertanya untuk menguji, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Mohon maaf, kita sedikit lebarkan pembahasan ini. Siapa Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad itu seorang dukun pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dukun. Nah, fisiknya, fisiknya Ibnu Sayyad ini, Nabi memahaminya jangan-jangan dia itu dajjal. Kenapa Nabi menebak-nebak jangan-jangan dia itu dajjal? Karena di dalam syarahnya ulama, karena hanya Nabi baru dikasih tahu oleh Allah tentang ciri-ciri fisiknya Dajjal. Belum diketahui hakikatnya Dajjal itu siapa dan di mana keberadaannya, Nabi belum dikasih tahu. Jadi baru dikasih tahu ciri-ciri fisiknya. Nah, ciri-ciri fisik ini ada pada Ibnu Sayyad. Maka Nabi penasaran, ini Dajjal atau bukan sih? Ini Dajjal atau bukan sih? Penasaran. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, biar aku bunuh saja. Apa jawaban Nabi? Jangan, wahai Umar. Kalau dia benar Dajjal, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kalau ternyata dia bukan Dajjal, ya buat apa kamu membunuhnya? Tidak ada perlunya. Nah, jadi Nabi penasaran seorang yang bernama Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan, menunjukkan Dajjal itu benar-benar ada, berwujud ya dari kalangan manusia, benar-benar ada. Buktinya Nabi penasaran dia Dajjal atau bukan. Kemudian yang berikutnya Nabi diberi wahyu bahwasanya dia bukan Dajjal, dia adalah Ibnu Sayyad, dukun, dukun yang di dalam perjalanannya kemudian taubat masuk ke dalam Islam. Nah, di sini terkait dengan pembahasan kita, jenis yang ketiga, datang kepada araf ya, datang kepada orang pinter untuk menguji ini boleh sebagaimana Nabi pernah melakukannya. Nabi menyembunyikan pada dirinya kalimat Tuhon, maaf, Tuhon, yang tanda-tanda hari kiamat. Maka ketika ditanya, Ibnu Sayyad, coba tebak aku menyembunyikan apa? Taulah, kata Ibnu Sayyad, apa? Bukan tapi duhon. Jadi nggak lengkap. Padahal yang Nabi sembunyikan pada dirinya duhon, artinya asap. Tapi dia menjawab, tahulah apa? Nah, maka Nabi kemudian mengatakan, ihsa, celaka kamu, falan ta'idua kontroka, memang kamu tidak akan bisa melampaui kadarmu. Jadi setannya berarti hanya memberitahu nggak lengkap. Ya, itulah yang dijawab oleh Ibnu Sayyid yang ketika itu bekerja sama dengan setan. Sekarang jenis yang keempat. Datang kemudian bertanya. Tujuannya untuk menyingkap kedustaannya. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwasanya dia itu sesungguhnya dusta. Maka ini bisa menjadi wajib. Paling enggak semacam ini dituntut. Seandainya tidak wajib, maka paling enggak semacam ini dituntut. Kenapa? Biar kaum muslimin tahu bahwasanya dia itu arraf, sehingga tidak ada lagi yang datang kepada dia, sehingga orang berlepas diri dari prakteknya dia, sehingga datangnya seseorang kepada arraf ini untuk kemudian memperlihatkan kepada manusia bahwasanya dia itu pembohong, bahwasanya dia itu pendusta, maka dituntut alias wajib atau paling enggak ya tidak sampai pada wajib misalnya tapi paling enggak dituntut. Biar orang tahu sadar bahwasanya orang tersebut adalah arraf. Jadi ada berapa macam datang ke arraf hukumnya? Ada empat ya.
Yang tadi haram. Siapa yang haram? Siapa yang haram? Sekedar datang dan percaya, tidak lebih dari itu. Datang dan percaya. Oh, maaf, maaf. Sekedar datang dan bertanya, bukan bukan percaya. Sekedar datang dan bertanya, maka hukumnya haram. Gak lebih dari itu. Sekedar pengen nanya saja, haram. Yang kedua, eh, eh, bertanya, kemudian membenarkan dan mempercayai apa yang dikatakannya dan dijadikan sandaran pedoman, maka ini kafir. Yang ketiga, bertanya untuk mengujinya, maka tidak mengapa. Yang keempat, bertanya untuk menyingkap bahwasanya dia itu pendusta, bahwasanya itu dia itu pembohong, bisa wajib atau paling nggak dituntut. Nah, jadi ini penjelasan dari hasil pertama, dohirnya bahwasanya orang asal datang kepada Araf, maka sholatnya tidak diterima, pasti tidak diterima, pasti tidak diterima. Maka ini tidak mutlak, tergantung motivasi datang dan bertanyanya apa. Jadi tidak mutlak. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Tafadhal. Barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Barang siapa yang datang kepada kahin, barang siapa yang datang kepada kahin diterjemahkan dukun, maka ketika dia mempercayainya, berarti dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama datang kepada siapa? Arraf, tukang ramal, atau orang yang bisa menyikap sesuatu dengan melihat isyarat-isyarat tertentu. Yang pertama arraf. Sekarang yang kedua disebut adalah kahin, dukun. Apa dukun? Orang yang memberitakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Yang dimaksud dengan kahin. Ini yang dimaksud dengan kahin. Orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Oh, kamu itu yang akan datang nasibnya begini-begini. Itu bagian dari kahin, dukun. Nah, apa kata Nabi? Yang datang kepada kahin, kemudian dia mempercayainya, apa yang dikatakan oleh kahin itu, maka dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi SAW? Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Kemudian apa kandungan Al-Quran? Ayat-ayat yang sangat banyak. Kemudian di antara ayatnya berbunyi apa? Di antara ayatnya berbunyi, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit dan di bumi kecuali Allah. Berarti dia dihukumi ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ini konsekuensi dari mendatangi kahin dukun lalu percaya. Konsekuensi dari mendatangi dukun, bertanya, lalu percaya. Maka dia dihukumi mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah ayat-ayat yang sangat banyak. Di antara ayatnya berbunyi, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik di langit dan bumi kecuali Allah. Nah, kalau dia datang ke dukun, berarti mendustakan ayat ini. Berarti dia memandang ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Berarti
dia memandang ada selain Allah yang betul perkara gaib, ya kafir, ya kafir berarti. Nah, sekarang yang berikutnya, seandainya kita, sebelum kita lanjutkan, seandainya kita memahami orang yang datang kepada dukun, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah mendustakan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Berarti dia mendustakan Al-Quran. Yang mendustakan Al-Quran, ya kafir sami mawon. Seandainya yang dimaksud, dia telah mendustakan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Yang dimaksud adalah sebagian ayat. Sebagian ayat berbunyi, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit dan bumi kecuali Allah. Berarti dia mendustakan ayat ini, berarti dia kafir. Berarti dia kafir. Saya mencoba pindah ke laptop ya. Semoga bisa. Atau langsung saja kita lanjutkan. Soalnya kayaknya masalah. Dilanjutkan tidak mengapa, Ustaz. Lanjutkan saja, Gi. Suaranya masih Ya, terdengar sangat jelas, alhamdulillah. suaranya masih jelas, alhamdulillah. Jelas. Ya, baik. Soalnya ini kelihatannya sudah nyangkut laptopnya, tetapi kok kayak agak susah. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Dan diriwayatkan oleh keempat periwayat, keempat periwayat, empat rawi, maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dari Ibnu Majah. Ditambah Al-Hakim dengan mengatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya sahih, intinya begitu. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir ingkar dengan wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa bedanya hadis yang sekarang kita baca dengan di atasnya? Kalau di atasnya mendatangi kahin saja. Kalau sekarang yang kita baru saja dibaca, barang siapa yang mendatangi araf dan kahin, atau araf atau kahin. Jadi di dalam hadis ini, entah dia araf, orang pinter, maksudnya dengan isyarat-isyarat tertentu, ya, dengan isyarat-isyarat tertentu yang dia dapatkan dari kerjasama dengan setan, akhirnya bisa menebak siapa pencurinya, tempat pada hilangnya di mana, itu namanya araf. Ataupun kahin yang mengklaim mengetahui perkara gaib yang akan datang, entah yang mana. Intinya kalau dipercayai, maka orang yang mempercayai tersebut telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Berarti mendustakan Al-Quran, berarti kafir. Atau seandainya yang dimaksud dia telah mendustakan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya yang dimaksud adalah salah satu ayatnya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit atau di bumi kecuali Allah. Berarti dia mendustakan ayat ini. Berarti dia memandang ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Berarti dia mendustakan ayat ini. Berarti dia kafir. Jadi ini bahaya sekali. Maka intinya adalah dari ketiga hadis ini, jangan sekali-kali ada di antara kaum muslimin yang mendatangi kepada mereka, entah araf, entah kahin, ya, kuhan, jamannya kuhan, maka jangan sekali-kali. Karena di sini disebutkan dua macam hukuman. Yang pertama, apa yang pertama? Sholat yang tidak diterima 40 hari. Yang kedua, dikatakan telah berdusta kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah mendustakan kepada apa? Kepada yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan menunjukkan kafir. Astagfirullah.
Baik, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Al-Bazzar dalam isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu' dari Imran bin Husain. Laisa minna man tatayyara aw tutuyira lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Fadal. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayur, meramal atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan, dan barang siapa mendatangi dukun, lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nabi bersabda tidak termasuk golongan kami. Siapa saja yang Nabi nyatakan tidak termasuk golongan kami. Yang pertama, orang yang tatoyaro, melakukan tatoyur atau meminta untuk ditatoyurkan. Jadi orang yang tatoyur, dia berbuat tatoyur. Jadi menyadarkan nasib sial kepada benda-benda yang ada di sekitar. Oh, pantas aja hari ini gagal. Soalnya ada teh cicak jatuhin kepala. Oh, pantas aja hari ini orang tua nggak berangkat ke pasar. Soalnya dilihat burungnya terbangnya semuanya ke arah kiri. Nah, ini namanya tatoyur. Orang yang berbuat tatoyur ini yang pertama. Atau meminta ditatoyurkan. Ini kalau begini tanda apa sih? Ini kalau begini tanda apa sih? Namanya minta ditatoyurkan. Kemudian orang yang meminta orang yang meramal atau meminta diramal sama saja. Dia meramal atau dia meminta diramal sama saja. Dia meramal berarti kan meramal nanti begini-begini atau dia meminta agar ada orang meramalkan untuk dirinya sama atau berbuat sihir atau meminta agar ada seseorang yang berbuat sihir. Dia berbuat sihir atau tidak berbuat tetapi minta orang lain agar melakukan sihir. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika dia mempercayainya, maka dia telah mendustakan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa tadi sudah jelas ya. Apa yang dimaksud dia mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama dia Al-Quran. Mendustakan Al-Quran berarti kafir. Yang kedua, jika yang dimaksud adalah ayat yang ada dalam Al-Quran, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Berarti dia mendustakan ya. Berarti dia mendustakan ayat ini, berarti dia kafir. Jadi bahaya sekali. Para jamaah ashabul hijrah rahimanullah, kita membahas tema seperti ini bagi kita sudah terbiasa banget. Sudah apal banget. Ya jelas lah kan permasalahannya pembahasannya memang demikian kan begitu. Tetapi para jamaah, sesuatu yang bagi kita ini sudah sangat dikenal dengan baik, ilmu ini sudah sangat melekat dengan kita, tetapi tidak demikian pada sebagian orang. Pada sebagian orang, padanya nggak mengapa datang ke paranormal, ke dukun, nggak mengapa. Bagaimana dia mengatakan nggak mengapa? Sementara Nabi mengatakan sholatnya tidak diterima. Sementara Nabi mengatakan berarti dia mendustakan Nabi. Allah Akbar. Maka kita bersyukur kalau bisa memahami tema ini dengan baik dan kita berlepas diri dari semua yang diwanti-wanti oleh syariat. Baik, sekarang kita bacakan halaman 99. Kalau halamannya sama, ya, kita bacakan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat
dengan isnad Hasan dan Ibnul Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi dan seterusnya. Ini sekedar memperkuat saja. Artinya ada rawi-rawi lain yang meriwayatkan dengan sama, berarti memperkuat. Sekarang kita baca berikutnya Al-Baghawi. Al-Baghawi berkata, Al-Arraf yang arti sesungguhnya itu orang pintar, ialah orang yang mengklaim mengetahui dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang yang hilang atau semacamnya. Itu arraf. Jadi dengan isyarat-isyarat tertentu yang dia sudah kerjasama dengan setannya, nanti bisa tahu, oh dompetmu itu yang ambil si fulan, oh kamu itu barangnya hilangnya ada di sini dan seterusnya. Itu araf. Kita lanjut. Eh, ada pula yang mengatakan dia adalah kahin, dukun. Padahal kahin adalah orang yang beritahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ada pula yang mengatakan itu orang-orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seorang. Jadi ini beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama tentang pengertian arraf dan kahin. Tadi sudah kita jelaskan apa bedanya. Tetapi ada juga ulama yang tidak membedakan arraf ya kahin, kahin ya arraf, sama mawon, sama saja, sama saja arraf ya kahin, kahin ya arraf. Gak ada bedanya. Karena sama-sama bekerja sama dengan setan untuk menyikap sesuatu yang dalam pandangan manusia gaib. Nah, kemudian yang berikutnya kita bacakan. Menurut Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Al-Araf Al-Aruf adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib, dan yang sebangsanya yang menunjukkan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara tersebut. Nah, Ibu Taimiyah di sini mengatakan arrof adalah sebutan untuk tukang ramal atau tukang nujum. Jadi sebutan untuk tukang ramal atau tukang nujum, orang-orang yang mengatakan sesuatu dengan memberikan isyarat kepada nujum perbintangan. Ini adalah arrof. Ini adalah arrof. Kalau kahin, dukun. Artinya orang yang mengklaim bisa mengetahui perkara yang akan datang. Ini kahin. Ini kahin. Intinya baik kahin atau araf, dua-duanya terjemah. Sekarang kita lanjutkan tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf abjad, artinya menulis raja-raja. Untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan, Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ara man fa'ala dzalika law 'indallahi min khalaq." Ketika ketika Ibnu Abbas ditanya ya, tentang raja-raja atau semacamnya untuk meramal-ramal atau menebak-nebak, ini jawaban Ibnu Abbas. Ma ara man fa'ala dzalika law 'indallahi min khalaq. Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktekkan yang demikian itu selama-lamanya tidak akan memperoleh keberuntungan di sisi Allah. Jadi orang yang berbuat demikian itu, orang yang berbuat demikian itu, yaitu menulis raja-raja, menulis raja-raja, maka di akhirat di sisi Allah tidak ada keuntungan. Di akhirat di sisi Allah tidak ada keuntungan. Lah, kalau tidak ada keuntungan di akhirat atau tidak ada keuntungan di sisi Allah berarti apa? Ya berarti kafir. Karena muslim jeleknya, buruknya kayak apapun di akhirat nanti tidak terhalang dari kebaikan-kebaikan, tidak terhalang. Meskipun kebaikannya sedikit ketika di dunia, dia muslim kebaikannya sedikit. Di akhirat dia membalas, dia mendapatkan balasan, ya, dia mendapatkan balasan
meskipun sedikit, sesuai dengan kebaikannya yang sedikit. Tapi kalau orang kafir gak ada baiknya sama sekali. Dan kita lihat jawaban Ibnu Abbas di sini. Orang yang berbuat demikian tidak ada baiknya sama sekali di sisi Allah. Berarti orang yang berbuat demikian dipahami dari perkataan Ibnu Abbas, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Dia di sisi Allah tidak ada kebaikan sedikit pun. Berarti kafir. Karena orang mukmin betapapun maksiatnya di sisi Allah masih ada baiknya. Kalau ini kan di sini tidak ada baginya kebaikan di sisi Allah. Jadi nggak ada kebaikan sama sekali, menunjukkan kafir. Dan selesai untuk kajian judul ini. Sekarang kita lihat kandungan bab ini. Kalau kandungan bab ini berarti sudah ringkasan, sudah rangkuman untuk kita mengetahui apa yang tadi sudah kita bahas, apakah sudah bisa ditangkap atau dipahami semuanya. Baik, yang pertama, jalan yang pertama, tidak dapat berkumpul dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Al-Quran dengan percaya kepada tukang ramal, dukun dan semacamnya. Nah, ini poin yang pertama, luar biasa sekali. Penulis mengatakan tidak mungkin berkumpul. Tidak mungkin berkumpul. Seorang mukmin artinya orang beriman kepada Al-Quran dengan orang yang percaya kepada tukang ramal. Tidak mungkin berkumpul. Tidak mungkin berkumpul. Sebagaimana tidak mungkin berkumpul minyak dan air. Tidak mungkin berkumpul. Artinya sesuatu yang berbeda, satunya ke utara, satunya ke selatan. Soalnya Nabi bersabda bagaimana? Yang datang kepada Araf lalu percaya, berarti dia mendustakan Al-Quran. Eh, Orang yang datang kepada Araf, kemudian percaya, berarti dia mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi, itu Al-Quran. Berarti dia mendustakan Al-Quran. Iya, kenapa dihukumi mendustakan Al-Quran? Soalnya dia percaya kepada Arab, soalnya dia percaya kepada kahin. Berarti orang yang beriman kepada Allah sesungguhnya mesti pasti berlepas diri dari perdukunan. Pasti berlepas diri dari paranormal atau apa namanya. Pasti. Karena tidak mungkin menyatu. Karena tidak mungkin menyatu. Kalau yang terjadi, seseorang katanya beriman kepada Al-Quran, tapi kemudian percaya kepada tukang ramal, kahin araf, maka dia dipertanyakan. Katanya beriman kepada Al-Quran, kok mempercayai araf, maka dipertanyakan. Percaya kepada Al-Quran jadi dipertanyakan. Karena nggak bisa dikumpulkan. Orang beriman kepada Al-Quran dengan orang yang mempercayai perdukunan. Yang kedua, sekarang yang kedua, dinyatakan bahwa mempercayainya adalah kufur. Iya, dinyatakan mempercayainya adalah kufur. Apa dalam hadis yang tadi kita baca? Berarti dia berarti dia telah mendustakan Al-Quran, atau berarti dia telah mendustakan salah satu ayat Al-Quran, yaitu apa? Yaitu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit dan yang ada di bumi. Itu ayat Al-Qur'an. Kemudian dikatakan orang yang percaya kepada kahin berarti mengingkari ayat ini. Ya kafir. Kalau mengingkari ayat ini berarti dia meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Ya kafir. Jadi jelas. Poin yang nomor dua jelas gamblang. Sekarang yang ketiga, ancaman bagi orang yang meminta diramalkan sama. Ancaman bagi orang yang tidak, ancaman bagi orang yang meminta diramalkan sama, yaitu kafir, mengingkari apa yang diturunkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ancaman bagi orang yang meminta tatoyur sama. Dia tidak praktek tatoyur atau menyandarkan
kesialan nasib pada benda-benda sekitar, tidak. Tapi dia bertanya kepada orang lain, kira-kira ini maksudnya apa? Jadi dia bertatoyur, tetapi tidak melakukannya sendiri. Dia meminta tolong orang lain. Ya sama saja diancam. Ancaman bagi orang yang meminta tatoyur atau berbuat tatoyur. Kemudian yang kelima, ancaman bagi orang yang meminta disihirkan, sama saja. Orang yang berbuat sihir dengan orang yang meminta disihirkan sama saja. Diancam. Diancamnya apa? Diancamnya tidak diterima sholatnya. Itu ancamannya. Gimana sholat merupakan amalan yang paling besar. Yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Lalu sholatnya dinyatakan tidak diterima. Untuk bilang dalik. Kemudian sekarang yang keenam. Sekarang yang keenam. Ancaman bagi orang yang menulis huruf-huruf abjad raja. Ya ini salah, namanya peramal. Nggak boleh. Raja-raja atau orang raja ini, raja-raja itu ditulis huruf-huruf apa, ya kita nggak tahu dan nggak perlu tahu dan nggak boleh tahu ngapain belajar kayak gitu. Kemudian yang ketujuh, perbedaan antara kahin dan araf. Bahwa kahin atau dukun ialah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang bisa terjadi di masa mendatang yang diperolehnya dari setan penyadap berita di langit. Ini pengertian kahin alias dukun, araf alias paranormal. Bedanya apa tadi sudah berkali-kali disampaikan. Araf dengan isyarat-isyarat tertentu dia menyatakan barangnya diambil oleh si fulan, barang ada di tempat ini yang mengambil si fulan dan seterusnya. Itu namanya araf. Kalau kahin, orang yang menebak atau menyatakan perkara yang akan datang. Orang yang menginformasikan nanti ini Indonesia pada tahun sekian dan sekian akan terjadi akan terjadi apa, padahal belum terjadi. Tapi dia mengatakan jauh-jauh sudah mengatakan akan terjadi dan terjadi ini. Namanya namanya kahin. Namanya kahin. Baik para jamaah rahimahullah, waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, sekarang kita akan menyampaikan tadi kan kita sampaikan kahin kerjasama dengan setan, araf kerjasama dengan setan, maka nggak boleh mendukung mendukung keberadaan keduanya, sehingga sekedar datang bertanya itu haram. Sudah datang bertanya itu haram. Nah sekarang kita akan tambahkan pembahasan, apakah mutlak bekerja sama dengan setan itu kemudian kafir, atau bekerja sama dengan setan berarti berbuat kesyirikan? Apakah mutlak? Jawabannya tidak, karena ada di antara jin yang baik-baik yang mereka merasa mendapatkan kemaslahatan untuk bekerja sama dengan manusia. Jadi dia datang kepada manusia, kemudian meminta kenalan dan seterusnya, kemudian akhirnya di situ ada timbal balik keuntungan yang tidak ada kesyirikan sama sekali, maka boleh. Sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang perempuan dia bekerja sama dengan jin. Suatu ketika kemudian orang-orang datang kepada wanita ini, tolong dikasih tahu keberadaan Umar bin Khattab sekarang di mana gitu. Maka orang yang punya jin ini memerintahkan jin, sana dicari keberadaannya di mana Umar bin Khattab, dan jin ini datang menyampaikan Umar bin Khattab ada di sini di sini. Dan itu ada kerjasama dengan jin, tetapi tidak ada unsur kesyirikan, maka boleh. Ya sama saja. Misalnya ini meja. Meja kalau saya angkat sendirian nggak kuat. Kemudian kita minta bantuan pihak lain agar mengangkatnya. Dalam hal ini misalnya jin diangkat bareng. Nggak ada kesyirikan sama sekali. Tetapi biasanya kerjasama dengan setan itu tidak lepas dari kesyirikan-kesyirikan. Ini bisa kita bahas Ustaz Muhammad Ramadhani. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu para jamaah bisa tercerahkan. Ada beberapa menit yang bisa dimanfaatkan apabila mungkin ada hal yang akan ditanyakan kepada Ustaz melalui kolom chat. Ada pertanyaan sudah masuk Ustaz. Monggo. Eh, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita datang ke orang pintar atau kahin, kita dihukumi kafir. Bila kita bertobat, apakah dosa kita diampuni dan apakah kita harus melakukan syahadat lagi, Ustaz? Nah, baik. Barakallahu fiik. Mendatangi orang pintar tidak mutlak kafir ya. Tadi kan kita sudah ada rinci. Kalau sekedar bertanya saja, iseng, iseng bertanya saja, dia telah berbuat dosa, telah berbuat perkara yang haram. Kalau dia bertanya dan mempercayainya dan dijadikan pegangan, dijadikan sebagai acuan di dalam berbuat, nah ini yang kafir. Ini yang kafir. Nah, ada yang datang kepada Araf dan dibenarkan. Kalau untuk menguji bahwasanya dia itu eh, bahwasanya ya untuk menguji gitu aja, untuk menguji tentang kebenarannya. Kemudian yang keempat bertanya untuk menyikap bahwasanya dia pendusta. Nah, yang kedua maaf, maaf. Yang ketiga dan keempat nggak apa-apa. Yang ketiga untuk menguji kemudian ketahuan bahwasanya dia itu pendusta. Kalau yang keempat untuk menyikap kedustaannya dia biar manusia tahu. Nah, yang ketiga yang keempat itu boleh. Nah, yang tidak boleh pertama dan kedua. Yang pertama sekedar bertanya, iseng misalnya bertanya, nggak boleh. Karena itu berbuat yang haram. Yang kedua, kemudian eh, bertanya dan apa yang dijawab oleh paranormal atau orang pintar tadi dijadikan sebagai acuan, pegangan di dalam dia memutuskan, di dalam dia berbuat, ah ini kafir. Nah, pertanyaannya yang menjadi kafir itu, yang datang paranormal yang menjadi kafir itu atau batal Islam itu, apakah ketika taubat kemudian diterima? Jawabannya iya, kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Nyawa belum sampai di kerongkongan, itu secara person-person. Nyawa belum sampai di kerongkongan. Yang kedua, secara umum, matahari belum terbit dari barat. Jadi masih di dalam durasinya untuk bertobat. Nah, kemudian dia melakukan taubatnya secara taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bagaimana sih? Taubat nasuha artinya taubat yang sungguh-sungguh. Itu yang bagaimana? Yang terpenuhi tiga syarat. Yang pertama dia menyesal atas perbuatannya, yang kedua bertekad kuat untuk tidak pernah mengulanginya, yang ketiga merealisasikan tobatnya jadi diterima. Mungkin pernah mendengar innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma maaf, maaf. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik dan tidak pernah mengampuni dosa syirik. Mungkin berangkat dari ayat ini ya. Sehingga ditanyakan, loh kalau datang ke Araf kan berarti berbuat kesyirikan. Berarti nggak pernah diterima tobatnya tuh. Yang dimaksud ayat tadi adalah tidak mungkin diterima tobatnya kalau orang tersebut belum mentaubatinya. Jadi yang namanya syirik, perbuatan syirik, Allah terima tobat seseorang kalau orang tersebut mentaubatinya. Tapi jangan pernah berharap kalau orang tidak mentaubatinya, lalu Allah maafkan. Jangan berharap. Itu kalau dosanya syirik. Jadi harus mentaubatinya. Karena jangan pernah berharap Allah mentaubatinya kalau dia tidak mohon taubat. Tidak mungkin. Beda dengan dosa selain syirik. Sekali lagi, beda dengan dosa selain syirik. Orangnya belum bertobat, belum minta ampun, tetapi Allah dengan ghafurnya bisa saja sudah mengampuninya. Itu kalau selain syirik. Tapi kalau untuk syirik, jangan sekali-kali berharap Allah mengampuni, kecuali pelakunya sendiri, yang bersangkutan sendiri, yang mentobatinya. Demikian. Allah amat terhadap. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin para jamaah karena waktu sangat sempit, satu pertanyaan saja yang saya bacakan, yang lain-lainnya mohon maaf apabila tidak terbacakan jemaah. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita secara tidak sengaja atau dalam tanda kurung ini sebentar.
karena kekurangan ilmu kita, karena kekurangan ilmu telah melakukan tatoyur dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan. Apakah ada doa-doa, Ustadz, yang bisa kita bacakan supaya hal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita telah terjerumus ke dalam kesyirikan karena kita tidak mengetahuinya misalnya, karena kita tidak mengetahuinya misalnya, maka ditaubati dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau pertanyaannya apakah ada doa-doa biar tidak terjerumus ke dalam tatoyur, Nabi mengajari. Di dalam buku ini ada halaman 105. Kalau misalnya bisa Ustaz Muhammad Ramdhani memperlihatkan, kalau misalnya bisa, itu ada dalam buku ini halaman 105. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ini doa, ini doa agar jangan sampai terjerumus ke dalam tatoyur. Karena kadang-kadang orang itu sudah paham itu tatoyur, tapi kemudian karena suatu hal tergelincir, terjerumus. Maka ini doa dibaca. Saya ulangi, baca pelan-pelan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Mungkin biar lebih pelan lagi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Demikian saya terjadi. Baik, Ustadz. Saya coba mencari file, mendownload filenya sebentar, Ustadz. Halaman 105 ya, Ustadz. Nggih. Nah ini, insya bisa kebaca. Yang bertanya bisa apa namanya? Mungkin di Oh, screenshot ya. atau apa gitu, Ustadz ya. Jadi Nah, untuk mungkin kita hafalkan bersama, Ustadz. ini diajaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Nah, jazakallahu khairan. Baik, silakan Bapak Ibu yang membutuhkan mungkin bisa di capture di screen. Jadi kita bisa hafalkan doa. Baik, sudah ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah, Ustaz, sebenarnya kita sudah berada di penghujung acara kita karena sudah cukup larut. Terima kasih atas kebersamaannya, Ustaz. Untuk Sama-sama. mengakhiri kajian ini, mohon Ustaz berkenan untuk menutup dengan doa untuk kita semua, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Para jamaah rahimakumullah, kita melihat Palestina sedemikian rupa, maka paling nggak ada poin-poin yang kita bisa mengambil ibrahnya. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, mereka sedang tidak mendapatkan nikmat aman dan kita sekarang mendapatkannya, maka jangan sia-siakan nikmat aman ini. Gunakan sebaik-baiknya. Terlebih kalau digunakan untuk bermajelis ilmu, itu sebaik-baiknya penggunaan nikmat aman sebagai bentuk kesyukuran. Karena thalabul ilmi adalah bentuk ketaatan yang paling tinggi. Dan tentunya ketaatan-ketaatan yang lain. Tetapi ketaatan yang merupakan kewajiban pertama sebelum kewajiban apapun adalah thalabul ilmi. Ini ibrah yang pertama. Ibrah yang kedua atau pelajaran yang kedua, apa yang menjadikan Palestina sedemikian rapuh, ya. Padahal sebelumnya sangat kokoh, pernah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya pernah
berada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Kemudian kenapa bisa rapuh sedemikian rupa? Padahal ketika itu orang-orang Yahudi takluk tunduk kepada kaum muslimin, kepada Muslim Palestina. Kenapa? Ya, jawabannya Allah alam. Bisa jadi pertolongan Allah tidak turun. Nah, pertanyaannya, kenapa pertolongan Allah tidak turun? Eh, Jawabannya secara umum adalah karena kaum musliminnya jauh dari keberagaman yang benar. Kaum musliminnya jauh dari keberagaman yang benar, khususnya terkait dengan masalah akidah. Ketika kesyirikan sedemikian rupa, sedemikian akut, maka kekuatan akan Allah cabut sehingga orang kafir tidak takut lagi karena kaum musliminnya tidak berwibawa. Maka materi yang kita pelajari secara rinci ini semoga kita berketeguhan untuk terus membahasnya, untuk mengkajinya sehingga sehingga kita dikondisikan ketauhidan kita dengan kokoh. Demikian. Wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas Wassalamualaikum kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.